Statika struktur bagian keempat, tentang kesetimbangan pada benda kaku. Kesetimbangan dari benda kaku dapat dirumuskan dengan mengatur resultan gaya R dan momen dari resultan gaya terhadap pusat O, MRO sama dengan 0. Dengan menguraikan tiap gaya dan momen menjadi komponen X, Y dan Z, maka secara umum, kondisi kesetimbangan benda kaku pada ruang ditunjukkan oleh persamaan berikut. Gambar berikut ini memperlihatkan bagaimana gaya F1, F2 dan F3 digantikan oleh sistem gaya dan kopel yang ekivalen. Langkah awal dalam menganalisa kesetimbangan statik pada benda kaku adalah mengidentifikasi semua gaya yang bekerja pada benda dan menggambarkan diagram benda bebasnya. Contoh di bawah ini menunjukkan diagram benda bebas dari beberapa benda kaku. Yang harus diperhatikan dalam menggambar diagram benda bebas. 1. Pilih bagian yang cocok sebagai benda bebas, lalu pisahkan dari tumpuan dan dari bagian lainnya. 2. Tunjukkan semua aksi gaya dan momen terpakai, dan reaksi tumpuan yang diasumsikan arahnya. Perlu diingat bahwa aksi ini merupakan aksi yang diberikan pada benda, bukan yang dilakukan oleh benda bebas. Tiga. Diagram benda bebas harus pula diberi ukuran, karena diperlukan dalam perhitungan momen dari gaya, khususnya untuk kondisi kesetimbangan pada benda kaku. Jenis tumpuan pada benda kaku perlu diperhatikan, karena akan menentukan jumlah besar dan arah gaya reaksi yang akan dicari. Persamaan kesetimbangan pada benda kaku bisa digunakan jika jumlah besaran tak diketahui, kurang dari atau sama dengan jumlah persamaannya. Persoalan ini dinamakan statik tertentu. Jika jumlah besaran tak diketahui, lebih besar dari jumlah persamaannya, persoalan ini dinamakan statik tak tentu. Reaksi yang bekerja pada struktur dua dimensi dibedakan atas. 1. Reaksi yang tak diketahui besar gayanya, tapi diketahui arah garis kerjanya. 2. Reaksi yang tak diketahui besar dan arah gayanya. 3. Reaksi yang terdiri dari gaya dan kopel, dengan besar dan arahnya tak diketahui. Reaksi yang tak diketahui besar gayanya. Yang termasuk tipe ini adalah tumpuan roll, rocker, permukaan licin, lihat gambar di bagian atas pada tabel. Selanjutnya kawat pendek dan hubungan batang, lihat gambar di bagian tengah. Serta balok luncur pada batang licin, dan pin licin pada slot, lihat gambar di bagian bawah.
tumpuan ini melawan gerakan dalam satu arah saja dan hanya satu besaran tak diketahui. Reaksi yang tak diketahui besar dan arah gayanya. Yang termasuk tipe ini adalah pin licin dalam lubang yang pas atau engsel, dan permukaan kasar. Tipe ini dapat mencegah translasi ke semua arah sudut, tapi tidak dapat mencegah rotasi terhadap sambungan. Reaksi tipe ini terdiri dari dua besaran tak diketahui, dan biasanya ditunjukkan oleh komponen X dan Y. Reaksi gaya dan kopel, dengan besar dan arahnya yang tak diketahui. Reaksi tipe ini disebabkan oleh tumpuan jepit yang melawan setiap gerakan dari benda. Tumpuan dengan reaksi ini sebenarnya membentuk gaya-gaya di sekitar permukaan kontak, namun membentuk suatu sistem yang dapat direduksi menjadi sebuah gaya dan sebuah kopel. Reaksi ini terdiri dari tiga besaran tak diketahui, biasanya berupa dua komponen gaya dan satu momen kopel. Contoh soal. Hitung besar gaya T pada kabel dan besar gaya di pin A pada sebuah crane atau alat pengangkat. Balok AB berpenampang I dengan massa per satuan panjang adalah W sama dengan 95 kg per meter. Penyelesaian. Berat balok W besar sama dengan massa balok per satuan panjang W kecil dikali panjang balok L dikali percepatan gravitasi G. Didapat sama dengan 4,66 kN. Gaya pada kabel T terdiri dari komponen searah sumbu X dan Y. Tx sama dengan T kali cos 25 derajat. Ty sama dengan T kali sin 25 derajat. Tinjau kesetimbangan momen terhadap titik A, sigma MA sama dengan 0. Tx kali jarak Tx ke A 0,25 ditambah Ty kali jarak Ty ke A 5-0,12 dikurang F kali jarak F ke A 5-1,5-0,12 dikurang W kali jarak W ke A 2,5-0,12 sama dengan 0. Didapat T sama dengan 4,66 kN. Tinjau kesetimbangan gaya, sigma, Fx sama dengan 0. Ax minus Tx sama dengan 0. Didapat, komponen gaya di pin A, Ax, sama dengan 17,77 kN. Tinjau kesetimbangan gaya, sigma, Fy sama dengan 0. Ay plus Ty minus W minus F sama dengan 0. Didapat, komponen gaya di pin A, Ay, sama dengan 6,37 kN.
besar gaya total di pin A. A sama dengan akar AX kuadrat plus AY kuadrat. Didapat besar A total sama dengan 18,88 kN. Sebuah crane seberat G sama dengan 9,81 kN mengangkat peti seberat W sama dengan 23,5 kN. Alat ini bertumpu pada pin di A dan pada rocker di B. Tentukan komponen reaksi di A dan B. Penyelesaian. Pada tumpuan pin, bekerja gaya reaksi A, X, yang searah sumbu X, dan A, Y, yang searah sumbu Y. Pada tumpuan rocker, bekerja gaya reaksi B, yang searah sumbu X. Tinjau kesetimbangan momen terhadap titik A, sigma MA sama dengan 0. Gaya reaksi B kali jaraknya ke titik A 1,5 meter dikurangi berat crane 9,81 kN kali jaraknya ke titik A 2 meter sama dengan 0. Di sini arah rotasi yang berlawanan jarum jam, maka momennya positif. Di sini gaya reaksi B diasumsikan arahnya ke kanan. Didapat besar gaya di tumpuan B sama dengan 107,1 kN. Karena hasilnya positif, maka gaya B sesuai arah asumsinya, yaitu ke kanan. Jika hasilnya negatif, maka gaya B arahnya kebalikan arah asumsinya, yaitu ke kiri. Tinjau kesetimbangan gaya sigma Fx sama dengan 0. Gaya reaksi A, X, plus gaya reaksi B sama dengan 0. Di sini, semua gaya yang arahnya ke kanan, maka besar gayanya positif. Di sini, gaya AX diasumsikan arahnya ke kanan, yaitu arah positif. Didapat komponen gaya di A, AX sama dengan 107,1 kN. Karena hasilnya negatif, maka gaya AX arahnya kebalikan arah asumsinya, yaitu ke kiri. Tinjau kesetimbangan gaya sigma Fy sama dengan 0. Gaya reaksi A, Y, dikurang berat crane, G, dikurang berat peti W sama dengan 0. Di sini, semua gaya yang arahnya ke atas, maka besar gayanya positif. Di sini, gaya A, Y, diasumsikan arahnya ke atas, yaitu arah positif. Didapat komponen gaya di A, AY sama dengan 6,37 kN. Karena hasilnya positif, maka gaya A, Y sesuai arah asumsinya, yaitu ke atas. Sebuah poros mendapat beban merata dengan intensitas Q sama dengan 800 Newton per meter. Hitung gaya reaksi pada tumpuan A dan B. Total beban merata pada poros Q besar sama dengan intensitas Q kecil kali panjang beban L
didapat sama dengan 120 Newton. Tinjau kesetimbangan momen terhadap titik A, sigma MA sama dengan 0. BY kali jaraknya ke titik A, 0,4 meter, dikurangi beban Q kali jaraknya ke titik A, 0,275 meter, dikurangi gaya F kali jaraknya ke titik A, 0,5 meter, sama dengan 0. Didapat, gaya di tumpuan B, BY, sama dengan 363,75 Newton, arah ke atas. Tinjau kesetimbangan gaya, sigma Fy sama dengan 0. Gaya reaksi AY, dikurang beban merata Q, ditambah gaya reaksi, By, dikurangi gaya, F, sama dengan 0. Didapat, gaya reaksi di, A, AY, sama dengan minus 18,75 Newton, arah ke bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.